Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Masih semangat kan belajarnya? Pasti semuanya masih semangat ya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, sekarang kita akan belajar materi pelajaran PPKN. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Sudah disiapkan ya bukunya? Coba semuanya buka bukunya halaman 19. Sudah ketemu halamannya? Oke, sambil buka buku, kalian juga tetap melihat slide yang ada di depan kalian. Oke, lanjut. Pada slide yang kedua, kita akan mengulang lagi materi kita pada pertemuan yang awal ya, pertemuan yang pertama, yaitu tentang hidup rukun di rumah. Apa sih hidup rukun itu? Hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun bisa dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jika kita saling menerapkan kehidupan rukun, maka akan menimbulkan rasa saling tolong-menolong, menjauhi perselisihan. Perselisihan itu pertengkaran ya, kata lain dari pertengkaran. Dan pertikaian, sama juga artinya dengan pertengkaran antara sesama. Ya. Oke, semuanya sudah pegang bukunya ya. Kalian buka halaman 19. Di situ ada gambar 2 orang anak yang bernama siapa? Nina dan Adi. Nina itu kakaknya, Adi adiknya. Apa yang sedang dilakukan Nina dan Adi? Apa ya? Ada yang tahu? Ya, mereka sedang belajar bersama. Bagaimana saat mereka belajar bersama? Terlihat bagaimana? Apakah terlihat bertengkar, terlihat rukun? Bagaimana menurut kalian? Ya, pada gambar tersebut mereka terlihat rukun, tidak bertengkar, ya, tidak saling berebut buku. Nina sebagai kakaknya memberikan pengertian kepada adiknya, dan adiknya juga mau dinasehati, mau mendengarkan. Itu yang dimaksud dengan hidup rukun. Ya, sekarang setelah kalian mengamati gambar, coba kalian ceritakan. Boleh kamu ceritakan boleh kamu ceritakan ke mamamu, atau ke adikmu, ke kakakmu. Kamu latih cara bercerita kalian dengan bahasa kalian masing-masing. Oke, sudah paham ya? Nah, kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, pada slide yang ini ya, yang akan teacher jelaskan adalah tentang hidup rukun di rumah. Hidup rukun di rumah itu berarti kita harus rukun dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Contohnya ayah, ibu, kakak, adik. Ya, kita harus menerapkan hidup rukun dengan mereka. Cara menerapkannya bagaimana? Contohnya seperti apa? Coba kalian lihat di slide. 1. Bermain dengan kakak dan adik. Itu adalah contoh hidup rukun di rumah. Yang kedua, makan bersama keluarga. Makan satu meja bersama.
Kemudian yang ketiga, meminjami adik mainan. Kalau kalian punya adik, kalian sebagai kakak harus ngalah sama adiknya. Adiknya mau pinjem, ya harus kalian pinjami. Ya. Kemudian yang keempat, membantu orang tua. Orang tuanya terlihat sibuk, terlihat tidak bisa mengatasi pekerjaannya di rumah. Kalian harus segera membantu, cepat-cepat membantunya. Itu termasuk kegiatan hidup rukun di rumah. Dan yang kelima adalah belajar dengan kakak. Misalkan kalian sebagai adik nggak bisa mengerjakan PR, kalian boleh tanya ke kakak. Atau kalian sebagai kakak, ya, misalkan ada adiknya yang kesulitan mengerjakan PR, kalian bisa menolongnya. Tapi dengan cara yang bagus, jangan adiknya disentak-sentak gitu ya. Harus dengan bahasa yang bagus, yang sopan. Bagaimana? Kalian bisa menyebutkan contoh hidup rukun di rumah yang lainnya? Nah, kalian bisa tanya ke mama atau ayahnya di sini ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Nah, teacher akan mencontohkan beberapa contoh hidup rukun di sekolah. Tadi kan di rumah ya. Sekarang contoh hidup rukun di sekolah. 1. Bermain dengan teman. Kalau sama teman-teman harus rukun ya, nggak boleh bertengkar. Kemudian yang kedua, piket bersama. Misalkan ada piket membersihkan kelas, ya harus dilakukan bersama-sama. Tidak boleh kalian menyuruh temannya, kalian malah santai-santai duduk-duduk, sedangkan teman yang lainnya malah membersihkan kelas. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, berbagi kue dengan teman. Ada temannya yang nggak bawa bekal waktu itu. Kamu punya kue banyak. Nah, sebagai teman yang baik harus berbagi kue dengan temannya. Kemudian yang keempat, belajar kelompok. Belajar kelompok itu bukan berarti kalian saling contek-contekan seperti itu ya, nggak boleh ya. Jadi belajar kelompok itu kalian saling bertanya dengan temannya. Misalkan nggak tahu, ini maksudnya apa ya? Nah, ada temannya yang lain yang bisa ngasih tahu. Seperti itu ya, itu namanya belajar kelompok. Saling membantu. Yang kelima, tidak mengejek teman. Ada temannya yang terlambat, misalkan terlambat masuk sekolah. Kamu ejek seperti itu. Apakah itu termasuk hidup rukun di sekolah? Nah, kalian tahu sendiri kan? Tidak boleh seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh hidup rukun di sekolah. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ayo kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang teacher akan tunjukkan lagi contoh hidup rukun di masyarakat, di lingkungan sekitar kalian. Kalian punya tetangga kan? Nah, tetangga itu orang yang tinggal di lingkungan rumah kalian. Di kanan kiri rumah kalian kan ada rumah ya, itu namanya tetangga. Ya, kalau punya tetangga, kalian pernah nggak saling bertegur sapa atau menyapa? Pasti pernah kan? Nah, ini adalah contoh hidup rukun di masyarakat atau lingkungan rumah kalian. Contohnya, 1. Kerja bakti di kampung, membersihkan selokan, kemudian mencabuti rumput-rumput liar, memotong dahan-dahan pohon. Itu salah satu contoh kerja bakti di kampung. Yang kedua, mengikuti rapat RT. Nah, ini biasanya bapak-bapak biasanya mengadakan rapat RT, ya. Ada lagi membantu tetangga yang terkena musibah. Ada tetangganya yang kesusahan. Kamu harus, kalau bisa kamu itu bantu tetanggamu tadi.
Entah kamu bantu secara materi atau kamu kasih bantuan uang atau bantuan barang, atau kalau nggak bisa kamu kasih bantuan berupa dukungan. Kamu dukung, kamu kasih semangat biar tidak sedih. Ya, itu salah satu contoh hidup rukun di masyarakat. Kemudian yang kelima adalah menjenguk tetangganya yang sakit, dijenguk, didoakan biar cepat sembuh. Itu adalah contoh hidup rukun di masyarakat. Oke, lanjut ya. Kalau sudah mengerti, kalau sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Alhamdulillah, kita telah belajar menyebutkan contoh-contoh hidup rukun, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Marilah kita sama-sama menerapkan hidup rukun agar hidup kita aman, tentram, dan damai ya. Selalu semangat, jangan suka bertengkar ya dengan teman-teman ya. Selalu hidup rukun. Oke, semoga materi PPKN yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa kerjakan tugas kalian ya. Sekian dari teacher. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.